guys, kita lanjutkan perjalanan. Sudah makan siang, sudah sholat. Lampu merah. Lampu merah harus berhenti sesuai dengan peraturan lalu lintas. Terkadang ya lampu merah ini ditabrak aja. Yang nabrak nih bukan orang yang nggak tahu, ya tahu peraturannya, nggak tahu aturannya juga sih. Tapi kenapa sih tetap melanggar peraturan lalu lintas? Lampu merah ditabrak, jalur kanan ambil. Ditanya kenapa ngelanggar, ya aturan dibuat kan untuk dilanggar. Oh my god, aja. Nah tuh ada yang nggak pakai helm, ngebut. Kalau ada apa-apa kan yang repot bukan dia aja, antara yang di belakang sama yang di depan. Kalau nabrak yang depan, kalau yang nabrak yang belakang. Kalau dia ngerem mendadak kan ketabrak. Ya, orang melanggar lalu lintas itu tidak lihat pendidikan, tidak lihat identitas siapa dia ya. Tergantung orangnya sih ya. Kalau memiliki kesadaran bahwa aturan itu harus ditaati. Kenapa aturan dibuat? Ya supaya selamat. Aturan dibuat itu karena banyaknya ketidakaturan, makanya dibuat aturan, namanya peraturan, untuk mengatur sesuatu yang apa ya, yang perlu tertib ya. Kalau nggak tertib itu nanti jadinya kacau balau. Seperti ini lampu merah nih, kalau nggak ada lampu merahnya gitu ya di simpang 4 ini, wah bisa parah ya. Semua pengen cepet, semua pengen duluan ya, semua maunya cepet-cepet ya. Akhirnya apa yang terjadi? Macet total. Yang di depan, yang di belakang, yang kanan, yang kiri, problem semua. Yang manusia kan gitu ya, inginnya itu prioritas duluan, yang paling cepat, yang paling enak, spesial, kayak itu seperti itu sih. Yang utamakan, didahulukan, dihargai, apalagi itu apa sih. Kalau di paling belakang tuh jarang banget ya, biasanya orang-orang yang berhati mulia gitu. Ya silahkan kalau makan belakangan, bagian syukur, nggak kebagian ya nggak apa-apa gitu. Biasanya orang yang mau duluan kan, dia pengennya duluan. Kalau nggak kebagian tuh wah bisa meledak-ledak gitu. Seperti perang gitu ya, pecah dunia, perang keempat, ketiga ya, wah meledak-ledak, semua orang dimarahin, disalahin gitu. Itu juga kalau berurusan ya, apapun lah urusannya ya, ngantri atau apa gitu, selalu minta duluan. Jadi kalau ada orang yang melanggar aturan tuh paling marah ya dia itu tuh, emosional gitu. Padahal kalau dia mumpuni, berjiwa besar, apa ya, orangnya sabar gitu, ya gak segitunya sih, duluan aja nggak apa-apa. Tapi untuk hal-hal tertentu sih kadang orang harus diingatkan bahwa hidup itu ada aturannya, hidup itu harus tertib gitu. Nggak bisa main selonong boy gitu ya. Seperti itu hidup di hutan aja, ya nggak ada aturannya. Hukum rimba ya, siapa yang kuat dia yang menang.
pembagian tuh kan ada yang harus diprioritasin tuh, contoh orang tua, orang sakit, orang lagi hamil, tua gitu kan. Berat, prioritasin lah dulu kan. Yang sehat-sehat, yang kuat-kuat ya nanti aja, ngalah dulu. Tapi jarang loh orang yang mau ngalah gitu. Saya ingat banget tuh, sudah lagi makan tuh kelihatan tuh aslinya manusia. Pengen banyak, pengen enak, pengen didulukan. Sekarang kita mau bahas dari mana sih asalnya keegoan itu timbul. Egoisme, keakuan, ego. Itu biasa watak karakter yang terbentuk dari sejak lahir. Dan tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaan. Kebiasaan tuh guys, kalau dilakukan terus-menerus sepanjang waktu gitu ya, akan membentuk satu karakter atau kepribadian. Contoh guru-guru dalam mengerjakan sesuatu, baik makan atau berjalan atau mengerjakan pekerjaan, kebiasaan guru-guru yang kurang sabar atau memenang sendiri, itu terus dilakukan, akhirnya membentuk satu karakter, satu kepribadian, menjadi image, menjadi brand image ya. Orang lihat si A itu ya begitu, si B begitu. Itu satu warna yang kita bentuk, satu identitas karakter. Oh, Pak A itu pemarah, oh Pak B itu sabar, oh Pak B itu kadang sabar kadang pemarah. Oh Pak A itu pelit, Pak B itu ya baik, nggak juga pelit, nggak juga royal. Kalau Pak C itu royal banget. Ya, seperti itu. Jadi itu bawaan apa ya, sejak lahir ada sifat-sifat seperti itu. Bisa diubah kan? Bisa saja sih diubah dengan melakukan kebiasaan sesuatu habit biasa. Tadinya kurang sabar, cobalah bersabar. Tadinya buru-buru, cobalah lama-lama akan mengubah mindsetnya dulu yang harus dirubah ya. Orang itu ada hardware, ada software, ada internal, ada eksternal ya. Internal dulu yang dirubah ya, pola pikirnya dulu, mindsetnya dulu. Itu dulu yang harus dirubah. Nanti outputnya akan tercermin dari mindset atau dari bagaimana dia memandang sesuatu. Bayangan kita melihat warna merah gitu ya, kayaknya orang langsung, oh itu warna merah gitu. Tapi ada yang bisa menimbang-nimbang, oh itu warnanya merah ketua-tuaan atau merah muda atau merah marun gitu. Jadi lebih realistis dalam melihat suatu masalah, melihat sesuatu keadaan, melihat satu benda gitu. Tidak terlalu buru-buru untuk menjustifikasi atau memutuskan begini begitu ya, lebih bijak. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini bisa diolah ya dalam satu proses pembentukan dengan melalui habit atau kebiasaan. Terkadang orang itu selalu mencari kambing hitam, menyalahkan sesuatu
sebelumnya gitu. Terkadang dia akan berkata, saya ini orangnya pemarah, orang bapak saya pemarah, kakek saya pemarahan, temperamental semua satu keluarga, makanya saya begini ya, karena keluarga kami ya memang begini. Hal-hal seperti itu sebenarnya tidak benar, guys. Mencari kambing hitam gitu. Kambingnya dihitam-hitam kan. Ada aja. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Semua itu kembali ke personal, kembali ke pribadinya masing-masing. Terkadang waktu, keadaan itu membentuk kita ya, atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita itu membentuk satu karakter atau kebiasaan di pribadi kita masing-masing. Antara kalangan yang, mohon maaf ini kalau membedakan apa, ada bawah, menengah, atas ya. Itu gap-gap yang diciptakan, kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Kalangan bawah ini dikatakan orang miskin, orang yang tidak mampu, atau kehidupannya itu di bawah standar lah. Standar apa? Standar cukup. Cukup itu apa sih? Ya apa-apa yang dia inginkan ada, itu cukup. Mau makan ada uangnya, mau jalan-jalan ada uangnya, mau apapun itu cukup, ada gitu ya, ada cukupan untuk itu. Biasa kalangan yang menengah lah. Kalangan bawah ini kurang semuanya, makan kurang nggak? Ya dicukup-cukupkan. Mau hiburan ya nggak ada dananya. Hiburan itu kan macam-macam ya, ada hiburan yang modern, ada hiburan yang tradisional. Kayak gini ini kayak hiburan tradisional, jalan-jalan tradisional. Modern tuh ke mall, nonton bioskop, lagi wisata ke luar negeri, wisata keluar daerah, yang semua itu butuh biaya lah, biaya besar gitu. Nah kalau kalangan menengah ya biasa dia punya penghasilan tetap. Dia penghasilan tetap itu bisa gaji, atau dari usahanya itu dia rutin lah, tiap bulan itu adalah penghasilannya. Dia pegawai, ya karyawan, ya pedagang, nelayan, siapapun lah, petani termasuk lah. Yang dia kerjakan tuh memiliki penghasilan yang bisa dikatakan ya, cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Itu kalangan menengah. Kalangan atas tuh pendapatan melebihi dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya dia 1 bulan 5 juta, dia punya penghasilan 10 juta gitu. Berarti lebih banyak bisa menabung. Orang yang kalangan atas punya penghasilan yang cukup besar, makanya dia bisa menikmati semua fasilitas dari apa saja yang dinikmati oleh yang kalangan bawah dan menengah. Dia bisa dapatkan itu karena memiliki pendapatan lebih. Apapun ya, untuk belanja. Ini
kita balik lagi ngobrol seputar kalangan bawah, menengah, dan atas. Nah, di Indonesia ini memang masih banyak itu kalangan bawah ya. Income per kapitanya masih di bawah rata-rata. Anggaplah penduduk Indonesia itu income per kapita rata-ratanya untuk standar kehidupannya anggaplah 3 juta lah gitu. Nah, siapa yang kalangan yang bawah atau yang punya penghasilan di bawah itu, ya dia termasuk golongan kalangan bawah. Nah, yang menengah banyak tapi tidak sebanyak kalangan bawah. Itu biasanya terjadi di negara miskin dan negara berkembang. Negara miskin dan negara berkembang. Oh, negara miskin, kalangan bawahnya dominan ya, lebih dari 60-70% itu. Sisanya baru kalangan menengah dan atas. Jadi hampir merata kemiskinan itu terjadi di mana-mana. Nah, kalau negara berkembang itu bisa 50-50 ya, 50% kalangan menengah ke bawah ya, 30% kalangan menengah, dan 20%-nya kalangan menengah atas. Ya, kalau 100 juta itu 50 jutanya menengah ke bawah itu. Kalau itu sekitar 30 jutanya menengah, dan 20 jutanya itu kalangan atas atau berpenghasilan di atas rata-rata. Gap itu akan terjadi, jurang pemisah itu akan terjadi manakala penduduk yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata jauh lebih besar ya, dibanding yang di rata-ratanya. Ini akan terjadi gap atau jurang pemisah, atau apa bahasa ininya itu, apa ya, seperti perbedaan lagi. Perbedaan. Nah, yang terjadi saat ini nih problem yang dibuat ya, problem masalah baru yang dibuat. Yang punya penghasilan di bawah rata-rata, kehidupannya ya, konsumsinya ya, di atas rata-rata. Gimana tuh pengertiannya itu? Punya penghasilan di bawah rata-rata, tetapi dia ingin naik kelas, ingin hidup seperti layaknya orang ya, seperti rata-ratanya orang. Jadi contoh rata-rata yang kita patok itu anggaplah 3 juta ya, dia punya penghasilan 2 juta, berarti kan kurang 1 juta ya. Tetapi dia pengen kehidupannya itu sama dengan orang yang punya penghasilan 3 juta, berarti minus 1 juta. Apa yang dia lakukan terhadap kehidupan sehari-harinya ya, dia biasanya meningkatkan tingkat konsumsinya. Konsumsi dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, akibatnya minus atau kekurangan itu bertambah besar atau tambah kecil? Tentunya logikanya bertambah besar. Tadi aja udah minus 1 juta ya. Dia tingkatkan konsumsi barang maupun jasanya.
Konsumsi barang apa? Contohnya ya dia memenuhi kebutuhan primernya, sandang pangan papan, dia naikkan ya grade-nya untuk standar yang standar 3 juta tadi. Baik mungkin dia beli kendaraan, beli bilet rumahnya, cicilan kredit rumahnya, ini konsumsi barang ya, atau dia makan sehari-harinya ya. Harusnya beras yang dia konsumsi itu beras yang 12.000, dia mengkonsumsi beras yang 15.000 ya. Dan belanjanya biasa standarnya dia sih makan tahu tempe gitu ya, atau ikan asin gitu ya, tapi dia naikkan ke ayam, ke ikan laut, ke daging gitu ya. Jadi gap atau pemisahnya tadi cukup lumayan besar ya. Kalau 1 juta itu dipresentasikan ini sekitar hampir kurang lebih berapa ya, 30-25% ya konsumsi minusnya, belum nanti belanja atau konsumsi jasanya ini. Jasa apa saja ya, harusnya dia cukup mencuci sendiri, sekarang dia laundry ya, bayar, padahal penghasilan yang dia miliki sebenarnya tidak cukup ya, karena dengan kemalasan dan kebiasaannya tadi ya, high konsumsi atau konsumtif gitu ya, males ya, laundry itu jasa pencucian pakaian. Dan ada jasa lain sebenarnya dia itu belum bisa sih untuk naik gokar atau grab car gitu ya. Dia cukup standarnya hanya cukup untuk naik motorsikal atau grab car atau grab motor itu apa sih namanya, atau gojek gitu aja standarnya itu, tapi dia naikkan ke car yang mobil, pakai mobil, sehingga minusnya tambah banyak. Ini banyak sekali guys terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Belum waktunya punya motor, belum waktunya punya mobil, belum waktunya punya rumah bagus ya. Konsumsinya itu dipaksakan gitu ya, kayak level standarnya dia itu naik. Harusnya nggak usah seperti itu ya, tetapi itulah gengsi ya. Gengsi itu mengalahkan aksi ya. Yang penting apa kata orang gitu ya. Yang banyak banget itu hidupnya apa kata orang. Wah, orang yang seperti ini letih, lelah, stres. Ntar apa kata orang, apa kata orang, hidupnya kok ntar apa kata orang. Aduh, tidak confident, tidak percaya diri sendiri. Kenapa harus ntar kata orang? Ke pesta kalau nggak pakai baju bagus ntar apa kata orang. Lebaran kalau nggak pakai baju baru apa ntar kata orang. Ini pesta-pesta kalau kecil-kecilan ya, makanannya sederhana, ntar apa kata orang. Orang seperti ini apa ya, letih, lelah, capek memikirkan orang lain. Harusnya dia cukup bagaimana supaya bisa hidup normal gitu ya. Normal, tidak usah nunggu apa kata orang. Jalani semua dengan apa adanya, penuh rasa syukur ya. Tidak berhutang ya. Kenapa harus terkata apa kata orang? Akhirnya utang sana, utang sini. Motor sudah punya bagus ya, artinya ya layak lah jalan. Malu ah ntar apa kata orang kalau nggak beli motor baru. Aduh, melelahkan hidup apa ntar kata orang. Ntar apa kata orang. Nah, orang emang bisa bantu. Kalau kita nggak ada yang dimakan,
Apa orang mikirin kita ngasih makan? Enggak. Kalau kita susah, apa ntar kita cerita sama orang-orang, woi aku susah gitu. Kan enggak. Kalau kita seneng, ntar kita cerita sama orang, woi aku seneng. Enggak juga ya. Mau ngadain pesta apapun lah ya, selamatan atau pesta di rumah, sebenarnya dia cukup mengundang 100 orang, tapi dia undang 500 orang. Harusnya cukupnya acaranya di rumah aja, dia nyewa gedung gitu ya. Nah, kekurangannya dari mana? Kekurangannya hutang. Hutang sana, hutang sini. Ntar apa kata orang gitu ya. Jadi susah gitu ya. Akhirnya berjalanlah acaranya sih biasa saja, tidak sebesar ekspektasi itu artinya apa ya, harapan ya. Harapannya akan dicapai, ekspektasi yang diundang 500 kali 2 atau kali 3 ya kurang lebih 1.500.000 lah yang datang dengan harapan nanti ngasih amplop ya, ngasih amplop balik modal. Ini budaya atau kebiasaan atau mindset yang salah gitu ya. Orang mau syukuran, mau ada acara kok ngitung-ngitung sesuatu yang belum terjadi. Itulah paradigma atau cara pandang yang salah gitu ya, yang selalu menjebak seseorang untuk jadinya susah kehidupannya. Walaupun yang budaya yang ada di kita itu kan budaya seperti kalau datang ke acara itu kasih amplopnya ada uangnya gitu ya. Kalau ngasih sedikit malu ya, akhirnya utang. ini parah banget. Padahal orang undang tuh kalau datang aja udah seneng, yang undang tuh udah seneng. Tapi ada juga sih yang orang pemikirannya seperti ini ya, yang undang hitung-hitungan sebelumnya. Ini kalau ngundang 1.000 dengan 50.000 aja berapa duit tuh ya, 1.000 kali 50.000 itu 5 juta ya 50 juta. Wah 50 juta, anggaplah modal acara 35 juta. Wah cuan nih, untung nih 15 juta gitu ya. Sekali aja apa yang terjadi acara undangannya banyak sih, habis sih makanannya. Setelah amplopnya dihitung-hitung cuma dapat 20 juta, keluarnya 35 juta, berarti minus 15 juta. Padahal tadi utangnya 20 juta, modal sendiri 10 juta, total 35 juta untuk acara. Contoh nih, acara yang sederhana lah, mungkin ya itu gedung-gedung yang nyewanya murah gitu ya. Jadi ekspektasinya, harapannya tadi tidak tercapai, akhirnya minus 15 juta, padahal hutangnya 20 juta. Gimana mengembalikan hutang 20 juta? Minusnya 5 juta ya, kurang 5 juta. Ini cara pandang yang salah yang di masyarakat. Kenapa sih harus seperti itu? Ini kalangan menengah ke bawah. Kalau kalangan menengah sih lomboknya nggak terlalu banyak-banyak amat lah ya. Orang kalangan yang tengah-tengah ini, menengah ini biasa lebih realistis ya. Dalam mandang sesuatu lebih realistis. Realistis artinya sebab dan akibatnya itu udah dihitung lah. Kalau begini ya nanti begitu, itu udah benar-benar dihitung. Nah kalau kalangan yang menengah atas nggak usah dibahas. Dia punya kelebihan sih, punya kelebihan
ya, kelebihan yang banyak lah. Tapi bisa aja orang yang menengah atas tuh bisa turun derajat ke menengah bawah, bisa aja kalau salah mengambil keputusan. Yang golongan menengah atau menengah atas ini juga bisa jatuh manakala dia tidak realistis untuk menghitung ya sebab dan akibat. Dan itu udah sering terjadi di masyarakat kita, sebab akibat yang tidak diperhitungkan. Katanya ya udah, yang penting jalan aja lah, masalah itu nanti kita pikirkan setelah selesai. Ya kagak bisa begitu ya. Kalau bisa begitu ya bisa kacau ya, bisa kacau. Masa sudah level menengah atas jatuh ke menengah bawah, rumah kejual, mobil kejual, harta benda kejual, dia terus ngontrak gitu. Apakah ini terjadi? Ya banyak banget kasus-kasus seperti ini terjadi. Terjun deh dari menengah atas langsung ke menengah bawah. Saat ini panas terik sekali ya. Ini problemnya saya itu kalau kena sinar matahari yang terik ini, matanya kan agak ditahan-tahan gitu ya, agak dipejamkan. Akibatnya apa? Jadi kendor sarafnya, jadi ngantuk. Dengan ngobrol kayak gini mudah-mudahan saya nggak ngantuk ya. Jadi bikin vlog sih sebenarnya vlog berbagi aja sih ya, berbagi, masun berbagi ya. Makanya dukung channel saya ya, channel saya itu berbagi pengalaman hidup, berbagi cerita, berbagi pandangan tentang kehidupan ini. Ya yang ngikutin sih sebenarnya sama aja sih, ilmunya nggak ada bedanya ya. Teman-teman itu saudara-saudaraku mungkin jauh lebih banyak pengalamannya. Saya ini pengalaman, sedikit pengetahuan. Ya, kalau salah-salah kata, salah-salah mandang sesuatu ya mohon maaf. Itu semua aslinya dari saya yang fakir, yang miskin akan ilmu ini ya. Yang kaya ilmu itu hanya Allah saja, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, yang Maha segala-galanya. Kita bisa ngomong, kita bisa sharing ya, sebenarnya atas izin Allah sih. Itu guys, tadi dari jembatan sekarang udah masuk di desa Purwajaya ya. Desa Purwajaya, Lojanan masuk ke ini desa Purwajaya. Ini desa Purwajaya, kita menuju ke Balikpapan. Itu desa Purwajaya, betul ya, desa Purwajaya. Ini desa Purwajaya. Ya Allah, berair ya mataku guys, ngantuk matanya. Kebiasaan saya itu kalau jalan jauh, kalau lagi sendirian ya paling apa ya, salawatan aja deh. Udah ngantuk parah deh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika. Semoga berkat salawat atas Nabiullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah. Berkat salawat kita, semoga kita nanti semua di yaumil akhir, di yaumil kiamah, di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Nabiullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan, tinggikan derajat Nabi kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, tabi'in wa tabi'in wa jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube itu awalnya sih gimana ya, iseng-iseng sih. Hobi saya itu bikin memorial apa ya, momen momen itu selalu saya abadikan. Awalnya gitu sih, setiap ada acara, setiap ada kemana-kemana gitu, bikin dokumentasi. Tetapi dokumentasi saya itu numpuk di external disk, di hard disk, di flash disk, sampai nggak muat-muat. Nggak diapa-apain juga, cuman buat dokumentasi gitu. Kalau lagi pengen lihat tuh tinggal buka folder, tapi saking banyaknya folder tuh lupa ya dokumen tahun berapa itu ditaruh di mana itu lupa. Aduh, dengan adanya YouTube aku bikin vlog, bikin apa ya saya buat gitu ya, namanya maklum pemula ya, nggak ngerti teknologi canggih-canggih kayak anak sekarang tuh keren-keren. Apa adanya sih bikinnya, nggak tahu menarik kah nggak menarik. Cari subscriber aja susahnya minta ampun ya, susah buan, susah banget. Sudah dapat subscriber itu nanti langsung berkurang gitu. Dapetinnya susah, itu hilangnya gampang. Itu YouTuber pemula banget ya. Orang bisa 1.000, 2.000, 10.000, 40.000, ratusan ribu gitu. Terus apa ya, sampai jutaan gitu ya. Keren banget, salut ya buat kalian. Top markotop bisnis. Saya pengen juga sih, pengennya itu tapi nggak serius kali ya. Kalau serius banget itu mungkin jadi kali ya. Pengen tapi tidak diikuti dengan upaya ya, itu susah ya. Harusnya belajar gitu. Semua tutorial diikutin ya.
saya tuh males banget guys lihat tutorial A, B, C ya ribet ya. Gak ada males atau nggak bisa, jujur aja yuk. Kalau males ya susah, nggak ada obatnya. Tapi aku minum dulu.